Halo guys, kembali lagi bersama aku di channel Nox TV. Setelah The Boys mengetahui informasi mengenai senyawa V, mereka pun memutuskan menguak fakta yang terjadi. Mereka pun berusaha untuk menghancurkan Vought. Dan episode kali ini kita akan diperlihatkan betapa tidak berakhlaknya para superhero di film ini. Lantas bagaimanakah alur ceritanya still in Nox TV? Di awal film, kali ini diperlihatkan Popclaw yang lagi menggunakan barang haram. Saat itu juga tiba-tiba Eitran pun datang dan bilang kepada Popclaw kalau Popclaw ini harus bersembunyi. Tapi Eitran membawa kabar yang cukup baik. Jadi kabar baiknya adalah Eitran ini meminta Popclaw untuk memberitahu kepada siapa dia membocorkan senyawa V, dan sebagai gantinya hubungan mereka akan go public. Dan di sini Popclaw pun mengakui bahwa ia membocorkan tentang senyawa V kepada orang yang bernama Billy Butcher. Lalu dengan kejamnya si Eitran ini menggunakan kecepatannya menyuntikkan beberapa suntikan heroin ke pacarnya itu, dan ia pun berakhir overdosis dan meninggoy. Lalu di menara Vought, Homelander sudah menunggu Eitran dan ternyata di sini Homelander lah yang menyuruh Eitran untuk membunuhnya. Dan Homelander juga yang mengetahui bahwa yang namanya Eitran itu memakai senyawa V untuk steroid. Lalu Homelander ternyata mengetahui tentang si wanita misterius yang waktu itu ada di terowongan kereta. Balik ke The Boys, Frenzy dengan skill memasaknya, lalu ia memasak dan memberikan sedikit makanannya kepada si wanita misterius tersebut. Tetapi awalnya ia masih takut untuk bertemu dengan Frenzy. Frenzy pun akhirnya mengajaknya untuk berbicara. Lalu tiba-tiba wanita itu seperti ingin menerkam Frenzy, tetapi terikat oleh rantai. Ternyata di sini juga ada penyanyi diva yang ternyata mirip seorang dewi. Kenapa? Karena ia bisa mengeluarkan sayap saat ia bernyanyi. Dan di sini Hui, Starlight, Billy sedang berada di festival yang bernama Believe Expo, dan mereka pun nonton konser itu bersama. Saat Hui dan Starlight ngedate, dan Billy sedang mematai-matai si Hui. Lalu Starlight bertemu dengan ibunya dan Starlight dan ia pun mengenalkan Hui kepada ibunya ini. Lalu tiba-tiba Ashley pun datang dan Hui yang ketakutan pun akhirnya ngumpet, dan setelah itu mereka pun pergi. Sekedar info, ternyata ini adalah konser gospel, yaitu konser keagamaan, dan di sini pembicara kita bernama Ezekiel. Dan The Boys memang dari awal mencari pria tersebut di konser itu. Mereka pun berdiskusi tentang bagaimana dia bisa mendekati Ezekiel, dan Billy memberikan sebuah rekaman tentang Ezekiel yang ternyata adalah seorang homoseksual. Dan setelah itu Billy pun akhirnya pergi. Lalu di sisi lain Homelander yang sedang memberikan pidato di pemakaman pesawat transoceanic bersama Queen Maeve. Lalu Queen Maeve yang mengingat kejadian tersebut pun langsung keluar dari panggung dan ia menyendiri di sebuah danau. Dan setelah cukup berpidato, akhirnya Homelander menghampiri Maeve yang sedang syok dan memberikan ucapan-ucapan penenang agar ia tenang kembali. Lalu di sisi lain di Believe Expo, Starlight pun berkumpul di sebuah ruangan dan saling sharing dengan fans-fansnya. Dan salah satu fans bertanya apakah Starlight pernah melakukan seks. Starlight pun menjawab dengan jujur. Namun sang pendeta di sini malah melakukan gestur agar Starlight berbohong tentang kehidupan seksualnya. Dan balik lagi ke Billy, serta Hui pun bertanya-tanya tentang kepercayaan satu sama lain. Dan ketika mereka berbincang-bincang, tiba-tiba telepon Billy pun berbunyi. Starlight berjalan bersama nyokapnya, dan nyokapnya pun menenangkannya setelah Starlight berbohong. Dan tiba-tiba datanglah si Hui, dan si Hui meminta kepada Starlight untuk memasukkan atau menghubungkan Hui dan kawan-kawan kepada Ezekiel, dan Starlight pun mengiyakan hal tersebut. Tiba-tiba Homelander sampai di Believe Expo dan langsung ingin berbicara di depan publik. Merasa ditolak, Homelander pun terbang lagi mendatangi Madeline. Akhirnya Homelander pun meminta untuk memiliki hak bicara tentang penerbangan 37, dan Madeline menolak dan meninggalkan Homelander sendirian.
Di sisi lain, Billy ke tempat Rachel, adik dari mantan istrinya, dan meminta tolong Rachel, dan di sini diketahui bahwa istri dari Billy tidak pernah terlihat lagi dan tidak ada kabar semenjak 8 tahun lamanya. Di lain tempat, kita kembali ke Adrian. Ia melihat sebuah video porno miliknya. Setelah itu, ia mengambil boneka teddy bear dan membuka isinya. Ia pun melihat seks dirinya dan Popclaw, dan ternyata teddy bear tersebut berguna sebagai CCTV. Dan ketika itu pula ia melihat video perselingkuhan Popclaw dan melihat bahwa ada orang yang mendatangi apartemennya yang tidak lain adalah Billy dan Frenzy. Adrian yang melihat itu pun langsung geram dan membuat poster untuk Frenzy. Balik ke Hui, ia yang masih ada di Believe Expo bertemu dengan Homelanders dan bersalaman, dan mereka berbincang-bincang dan mendengarkan sambutan Ezekiel untuk Homelander. Dan ia mengikutinya ke sebuah ruangan pembaptisan, dan di sini Homelanders akan melakukan pembaptisan kepada masyarakat umum. Lalu Hui pun ikut dibaptis oleh Homelanders, dan di sini Hui yang telah dibaptis bicara face to face dengan Ezekiel. Dan Hui pun ingin mengeluarkan HP-nya, tetapi HP-nya ini malah rusak, dan dia mengungkapkan rahasia maho dari Ezekiel yang begitu menjijikan. Dan Ezekiel yang terpojok karena rahasianya terungkap langsung mencekik Hui, dan Hui terus-terusan menekan Ezekiel sehingga ia melepaskan cekikannya karena Hui bertanya tentang senyawa V. Dan Ezekiel yang mengetahui hal tersebut pun takut apabila Fogg akan menghancurkannya. Lalu setelah mendapatkan rahasia buruk dari Ezekiel, Hui pun langsung menelpon MM dan berkata bahwa Hui dibaptis. Dan Hui pun membeberkan bahwa yang dilakukan oleh Fogg dan senyawa V adalah mengirimkan senyawa V itu untuk suplai di rumah sakit, dan hal ini adalah sebuah konspirasi. Lalu Billy ziarah ke makam Bika, dan dia membobol makam dari Bika dan menelpon MM. Lalu Billy pun pergi ke rumah sakit, dan di sisi lain di konser Believe, Homelanders sedang berpidato dengan beranggapan bahwa Amerika sedang diserang, dan penonton pun malah menyoraki Homelanders karena pidatonya yang begitu menyentuh. Lalu Madeline yang melihat hal itu pun seperti geram dengan perkataan dari Homelanders. Dan di lain tempat, Queen Maeve bertemu dengan seorang wanita yang bernama Elena, yang ternyata itu adalah gebetannya. Lalu gebetan Queen Maeve ini menyuruhnya untuk keluar Fogg, dan Queen curhat ke Elena tentang penerbangan transoceanic 37. Dan Queen pun menangis ketika memikirkan orang-orang tersebut, dan belum selesai bicara, Queen pun langsung mencium Elena tetapi ditolak oleh Elena. Dan Queen Maeve hanya bisa menangis sendirian dan ia langsung pergi. Di sisi lain, Frenzy mendapatkan telepon dari Cherry yang berkata bahwa Fogg mencari Frenzy, dan Cherry berkata bahwa Black Noir udah ada di tempatnya. Lalu Frenzy pun menghubungi Billy yang sedang menyelinap di rumah sakit dan tentang keadaan, dan Billy menyarankan Frenzy untuk meninggalkan gadis tersebut. Tetapi Frenzy bersikap tidak mau meninggalkannya. Balik ke Starlight yang sedang di makeup artist terus ditekan oleh ibunya agar tetap tegar di Fogg. Walaupun Starlight merasa tidak nyaman, tetapi lagi-lagi ibunya terus-terusan aja menekannya. Frenzy lalu tiba-tiba mendatangi wanita misterius, dan Frenzy pun melepaskan rantai dari wanita tersebut, dan wanita itu pun terlihat kalem. Setelah ikatannya dilepas, ternyata ia kabur begitu saja dan meninggalkan Frenzy di sana. Tayangan pun akhirnya berubah ke Starlight yang sedang berdiri di atas panggung expo berpidato tentang pengalaman pribadinya. Lalu Starlight meminta untuk menghentikan musiknya karena ia merasa tidak nyaman dan malah mempermalukan ibunya sendiri. Dan ia mengaku bahwa Starlight adalah seorang yang tidak terlalu patuh dengan yang namanya agama, dan orang-orang yang menontonnya cukup kaget termasuk Deep dan Madeline. Balik lagi ke Billy, ia yang berada di rumah sakit mendapatkan sebuah fakta bahwa ternyata senyawa V digunakan kepada bayi-bayi sehingga para bayi mendapatkan kekuatan super. Jadi senyawa V adalah konspirasi antara Fogg dan pemerintah. Lalu Hui yang tiba-tiba datang ke backstage di mana Starlight yang sedang menangis, dan ia pun mencoba menenangkannya. Di sini Hui sebenarnya mencoba untuk mendekati si Starlight dengan bilang bahwa Hui ini pacarnya sudah meninggal dan mencari cara untuk keluar dari kekacauannya. Dan akhirnya ia menemukan Starlight yang langsung menyelamatkannya dengan pidato tersebut. Dan setelah Starlight terenyuh, Starlight pun langsung memeluk Hui. Balik ke Billy pun mencoba mengambil sampel senyawa V, dan tiba-tiba entah dari mana datangnya ada agen pemerintah yang masuk dan menembaki, dan terjadilah adegan tembak-tembakan yang begitu menegangkan.
dan seluruh agen yang datang pun meninggoy. Frenzy berjalan sendirian di sebuah lorong pada malam hari, dan ketika itu pula ia dihadang oleh superhero yang bernama Black Noir. Dan superhero itu pun berusaha untuk mengejar Frenzy, namun sempat dihalangi oleh wanita misterius itu, dan akhirnya terjadi pertarungan epik antara Black Noir versus wanita itu. Oh iya guys, nama perempuan misterius ini kita panggil saja Kimiko. Lalu Kimiko ini akhirnya tiba-tiba kalah di pertarungan dan harus merelakan dirinya ditusuk oleh Black Noir, dan akhirnya ia pun menghembuskan nyawanya. Frenzy yang melihat hal itu langsung menghampirinya dan menutup dirinya dengan jaket, dan tiba-tiba Kimiko terbangun kembali, dan ternyata Kimiko ini mempunyai kekuatan healing factor atau kemampuan untuk menyembuhkan diri sendiri. Dan Frenzy yang melihat hal itu pun senang dan berkata, "Kau adalah keajaiban." Sementara itu Starlight tampil di berbagai acara TV setelah pidato kontroversialnya yang ada di Believe Expo. Tetapi hal itu malah membaik karena banyak orang yang mendukung Starlight, termasuk Queen Maeve, dan masyarakat juga mendukung Queen juga. Lalu Starlight sendiri sedang bersama Hui ketika ia menonton tayangan tersebut. Si Hui memamerkan pengetahuannya tentang superhero-superhero dari Vogue, dan ketika itu pula teman Hui semasa SD langsung nongol dan SKSD dengan Hui. Dan tanpa aba-aba teman SD Hui ini langsung join bareng mereka dan nyeritain aib-aib dari Hui ke Starlight. Setelah ngobrol dengan Starlight, teman SD Hui ini yang namanya si Anthony langsung bicara face to face kepada Hui dan ngomong ke Hui ini sebenarnya kemana aja sih. Dan Hui menjelaskan setiap kita berduka, kita pastinya harus menemukan titik awal baru bagi kita. Tempat lain, Billy dan kawan-kawan sedang briefing mengenai Ezekiel dan hubungannya bersama Homelanders dan kawan-kawan. Lalu Kimiko ini tiba-tiba datang dan mengambil sedikit kertas dan sedikit mengganggu rapat mereka. Lalu Kimiko yang datang mengganggu mereka itu ternyata sedang menggambar, dan dia sedang menggambar sebuah gambar atau sebuah simbol yang bahkan Mimin sendiri nggak tahu itu simbol apa. Lalu Frenzy ini menjelaskan bahwa Kimiko ini bukan anak kecil karena suka menggambar. Lalu menurutnya ia menggambar karena ingin berkomunikasi dengan mereka, dan mereka pun sedikit percaya dengan Frenzy. Sedangkan di gedung Fox, Starlight mendengarkan Ashley yang sedang sambat dan marah-marah sendiri, dan Starlight pun menanyainya, dan Ashley pun berkata bahwa ia ini marah-marah karena Starlight tidak berlaku sesuai dengan kehendak Ashley. Dan Starlight yang bingung dengan hal itu pun langsung masuk ke ruang Madeline, dan ternyata Ashley ini dipecat. Balik ke Starlight, Madeline tiba-tiba langsung ngomong ke Starlight bahwa Starlight ini adalah orang yang egois dan arogan. Starlight yang diomongin kayak gitu menerima aja. Ia bahkan bodoh amat ketika dirinya dihina seperti itu. Lalu Starlight ini meminta negosiasi dengan Madeline, dan di sini Starlight meminta bahwa dia tidak mau ada yang namanya red carpet. Lalu ia juga tidak mau ada yang namanya reality TV dan sebagainya. Lalu si Madeline ini malah menekan bahwa kalau permintaan Starlight seperti itu, maka Madeline harus mengkaji ulang posisi Starlight di The Seven. Dan Madeline yang mendengar permintaan serta negosiasi aneh dari Starlight merasa tertekan, dan ia pun mengusir Starlight, dan setelah mengusirnya, ia langsung marah-marah dan membanting sesuatu di tempat itu. Di lain tempat, The Deep lagi syuting di sebuah promo untuk kebersihan lingkungan, dan lagi-lagi jiwa fuckboy The Deep terlihat. Dan di lain tempat, Aitran juga sama-sama promo tentang masa lalu dan biografi dari Aitran sendiri serta kakaknya. Lalu Aitran di sini agak seperti kaget ketika ia mendengar pernyataan dari pewawancara tentang kematian Popclaw, dan Aitran menutupi sebuah fakta tentang kematian Popclaw dan berbohong. Queen Maeve yang tiba-tiba berada di sebuah lift akhirnya bertemu dan satu lift bareng dengan Starlight. Mereka pun ngobrol ngalor ngidul tentang pernyataan Starlight yang ada di Believe Expo. Dan Starlight berkata bahwa ia sering banget membaca autobiografi Queen Maeve pada masa kecilnya. Dan akhirnya semakin kesini Starlight mengungkapkan ketidakpercayaan Starlight kepada Queen Maeve dan berkata bahwa biografi Queen Maeve ternyata sepertinya ditulis oleh tim marketing. Di markas The Boys, Frenzy menonton TV bersama Kimiko, dan ini adalah pertama kali Kimiko berkomunikasi dengan Frenzy. Dan Frenzy langsung bertanya kepada MM tentang jati diri Kimiko ini dan meyakinkan MM tentang teka-teki dari seseorang manusia super ini. Dan Frenzy pun berkata kepada MM untuk menemukan seseorang dengan kekuatan super yang bisa membaca pikiran yang bernama Mesmer. Di sisi lain, Billy dan Hui pun berjalan di sebuah lorong dan mengajak Hui ke sebuah gereja yang ternyata itu adalah sebuah perkumpulan atau kumpulan orang-orang yang lagi sedih terus curhat-curhatan.
Lalu Billy dan Hui pun akhirnya mendengar curhatan-curhatan dan cerita-cerita dari orang-orang di sana. Dan ketika Hui dan Billy mendengar cerita dari orang yang bernama Sep, yang belum tahu Sep ini siapa, Sep ini adalah tim marketing dari Vogue. Jadi Sep ini ternyata mencintai seseorang di dalam Vogue yang bernama Ice Princess. Ia adalah superhero dan di sini ada sebuah insiden di mana Ice Princess ini membeku dan ia mencoba menyelamatkannya, tetapi malahan Johnny-nya terputus karena membeku. Ya, kalian pikir sendiri apa yang mereka lakukan sampai Johnny-nya terputus gitu. Lanjut, setelah ia bercerita, ketua dari ACDC pun menyuruh Billy untuk bercerita, tetapi Billy menolak dan ketua ACDC menyuruh Sap untuk memberikan tongkatnya kepada Billy. Billy pun akhirnya mengambil paksa dan mengancam Sep bahwa kalau ia tidak mundur, ia akan menusuk tongkat tersebut tepat di lubang kemaluan darinya. Lalu dimulailah orasi kampanye dari Billy tentang perlawanannya kepada superhero. Dan Billy pun akhirnya membangkitkan semangat perlawanan ACDC kepada superhero dan setelah itu ia pun pergi. Di gedung Vogue, Madeline menyuruh The Deep untuk menemuinya dan berkata bahwa dia harus melakukan permintaan maaf kepada publik dan klarifikasi tentang pelecehannya kepada Starlight. Dan The Deep pun akhirnya harus menerima hukuman cuti panjang di The Seven. Karena di pidato Starlight yang di Believe Expo waktu itu, ternyata Starlight menyindir The Deep. Ia mendapatkan pelecehan seksual dari The Deep dan jadilah The Deep melakukan syuting permintaan maaf kepada Starlight. Scene pun berganti ke Mesmer, seseorang superhero yang mampu membaca pikiran, dan MM pun menemui Mesmer di sebuah konferensi. Lalu MM pun langsung menemui Mesmer dan MM berpura-pura menjadi fans dari Mesmer. Lalu di sini MM dan Mesmer pun berpegangan tangan dan Mesmer langsung tahu apa yang dipikirkan oleh MM. Lalu Mesmer pun akhirnya setelah selesai konferensi ikut dengan MM dan menemui seseorang wanita yang bernama Cleo yang ternyata itu adalah anak dari Mesmer. Lalu Mesmer pun mendekati Cleo dan meminta maaf karena ia jarang menemui Cleo, dan baru beberapa kali berbicara tiba-tiba pengasuh Cleo langsung mengajaknya untuk pergi. Mesmer serta Cleo pun akhirnya berpelukan dan di sini Mesmer agak sedih karena anak Mesmer sendiri tidak mengetahui bahwa Mesmer adalah ayahnya. Lanjut, dan ternyata MM serta Mesmer pun akhirnya bernegosiasi tentang suatu hal mengenai baca pikiran. Di lain tempat, Billy dan Hui sedang duduk bersama dan Billy menceritakan bahwa istrinya Becca pernah duduk di kursi tempat mereka sedang duduk saat ini. Dan Billy akhirnya mengungkapkan bahwa Homelanders memperkosa Becca, istri dari Billy, dan tidak lama setelah itu Becca pun akhirnya duduk di kursi taman itu selama 3 jam. Dan Billy berkata kepada Hui, mereka berdua memiliki luka yang sama. Balik lagi ke MM. Sekarang MM, Frenzy dan Kimiko ikut ke rumah Mesmer dan Mesmer pun langsung menyentuh Kimiko secara perlahan, dan ternyata isi pikiran dari Kimiko ini adalah kalau ia masih kepikiran saat ia membunuh orang-orang itu dengan sadis, dan Kimiko yang teringat hal itu tiba-tiba kaget dan langsung menyerang Mesmer hingga tangannya patah. Dan tiba-tiba Billy pun menelponnya dan menanyai di mana MM berada. Lalu MM berbohong kepada Billy bahwa ia sedang ada di luar dan memesan burger. Tetapi Billy tidak gampang dibohongi dan mengetahuinya. Balik lagi ke Vogue dan kawan-kawan. Maeve yang sedang syuting sebuah promo ketika gebetannya yang waktu itu Elena datang menemuinya. Lalu kebusukan-kebusukan Vogue pun akhirnya terlihat saat Maeve dan Elena berbicara secara privat. Tiba-tiba Vogue malah menguntit dan mengendap-endap serta menguping, dan Maeve yang melihat itu langsung marah-marah. Balik lagi ke Frenzy dan kawan-kawan. Billy dan Hui akhirnya menemui MM di rumah Mesmer dan Billy mempunyai pikiran untuk membunuh Mesmer. Dan Mesmer pun akhirnya memulai prosesi membaca pikiran lagi. Dan di sini akhirnya terlihat sejarah dari Kimiko yang ternyata Kimiko ini adalah seorang anggota militan teroris. Di sisi lain, Homelanders pun mengingat tentang masa lalunya. Ternyata Homelanders adalah sebuah kelinci percobaan di masa kecilnya. Jadi di masa kecilnya ia hanya ada di sebuah ruangan dengan sebuah selimut dan seorang ilmuwan sebagai temannya. Balik lagi ke The Boys. Di sini mereka akhirnya berdiskusi mengapa kelompok teroris memiliki anggota dengan kekuatan super dan apa hubungannya dengan Vogue. Lalu Frenzy akhirnya terus membela Kimiko, tetapi Billy dan kawan-kawan yang sudah anti banget dengan superhero sebenarnya menolak mentah-mentah kehadiran Kimiko. Dan tiba-tiba Kimiko melakukan lagi ritual baca pikiran dan akhirnya terlihat flashback dari Kimiko, dan gambar yang Kimiko gambar ternyata adalah gambar bulan yang tertutup pohon palem. Dan Kimiko ini ternyata adalah korban penculikan pada masa kecilnya, dan setelah diculik akhirnya Kimiko pun dipaksa
dipaksa menjadi teroris. Dan ternyata Kimiko ini mempunyai saudara laki-laki. Nah, setelah urusan mereka selesai, Billy pun akhirnya menemui Mesmer agar tidak membocorkan rahasia ini. Singkat cerita, setelah bertemu Mesmer, Billy pun akhirnya menemui wakil direktur CIA dan memberikan senyawa V ke wakil direktur sebagai bukti kebusukan Fogg. Dan lagi-lagi Billy pun akhirnya negosiasi dan meminta dana operasi kepada wakil direktur serta membantu Homelanders untuk diadili. Tetapi wakil direktur CIA ini tidak bisa memberikan Homelanders dan berkata bahwa itu adalah bunuh diri. Billy yang tidak puas akhirnya pun pergi. Di markas The Boys, di sini Kimiko seperti sudah merasa punya chemistry dan kenyamanan serta kepastian dari Frenzy, karena Frenzy meyakinkannya, sedangkan MM yang ditelepon sama istrinya harus menutup teleponnya ketika Billy datang. Lalu The Boys pun akhirnya menanyakan tentang hasil negosiasi Billy dan wakil direktur tadi, dan Billy mengatakan bahwa ia akan menghancurkan Fogg sendirian karena hasil negosiasinya kurang memuaskan. Di sisi lain, Mesmer menemui Homelanders karena Aitran mengatakan bahwa Mesmer mempunyai informasi, dan Mesmer pun akhirnya berkata bahwa Homelanders sedang mencari The Boys. Lalu Mesmer membuka HP-nya dan akhirnya membocorkan rahasia dari The Boys, dan Mesmer pun akhirnya meminta Homelanders agar dirinya bisa masuk lagi ke Fogg. Dan Homelanders yang melihat foto Billy ini langsung terbang. Balik ke Hui, saat dia bertemu dengan Starlight, dia lagi-lagi melihat bayangan dari Robin. Akan tetapi Hui yang sudah muak lalu bodoh amat dengan bayangan tersebut. Akhirnya Hui dan Starlight pun berciuman, dan tiba-tiba lagi enak-enakan ciuman, tiba-tiba dua orang itu kegap sama Billy, dan Billy pun berkata bahwa Starlight adalah gadis dari The Seven. Lalu Billy akhirnya menanyakan tentang Translusion, dan Hui yang mendengar hal itu seperti ingin emosi tetapi tidak bisa. Dan Hui pun akhirnya meyakinkan Billy bahwa Starlight ini adalah orang yang baik dan bisa masuk ke komplotan The Boys. Dan apakah Starlight mau masuk ke komplotan mereka? Kita tunggu saja di episode selanjutnya. Dan film pun selesai.